Alright, bagi teman-teman yang halo everybody, welcome back to TLT. Langsung bagi teman-temannya aja ya. Ini sebetulnya aku mau bilang terima kasih sih bagi teman-teman yang udah udah dengerin podcastnya, yang udah mampir ke room-roomnya juga. Dan if kalian dengerin ini di YouTube, aku cuma mau bilang supportnya terima kasih. And yes, aku lagi gencar nih, lagi mau banyak recording. Kenapa? Mungkin teman-teman di sini lagi mikirin pas dengerin YouTube-nya ini. Mungkin lagi nanyain kenapa sih gencar banget YouTube-nya. Maksudnya recordingnya gencar banget. Karena aku lagi kejar 100 subscriber guys. Jadi aku lagi kejar itu 100 subscribernya itu supaya channelnya itu really growing. Katanya aku denger 2023 YouTube akan hilangkan semua account yang di bawah 100. Jadi untuk aku bisa jalan terus, aku butuh 100 subscriber. Itu aja sih, barusan aku lagi baca, dapat newsletternya dari YouTube. Emang kayak gitu juga ya YouTube ya, sialan. Kayaknya si YouTube lagi mikir bahwa account-account yang gak jelas, udahlah gak usah. Kita copot aja, katanya kita hapus. Jadi aku lagi gencar untuk recording. Oke, so oleh karena itu teman-teman yang ada di sini aku mau bilang terima kasih untuk udah selalu nyamperin ke dalam shelter untuk dengerin yang namanya recordingnya ini. Ini bukan podcast ya, ini recording. Dan jadi podcast itu kalau aku udah upload baru itu bisa disebut podcast. Tapi ini hanya recording aja. Jadi semoga teman-teman di sini hari ini menjadi menyenangkan. Dan tadi pagi juga ada recordingnya. Semoga teman-teman di sini seneng dengerin recordingnya ini. Kita gas lah. Halo Exi, selamat datang. Oke, so without any further ado, aku cuma mau bilang bagi teman-teman yang nonton ini di YouTube atau sekarang ada di shelter, jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa untuk like episode-nya ini, and jangan lupa untuk di share juga. Bagi teman-teman yang di sini yang ngerasa pengen jadi narasumber, silakan. Kemarin ada yang nanya narasumber tuh kriterianya apa Bang Ricky gitu. Sebetulnya nggak ada kriteria sih, kemauan aja. Kalau kamu mau, ya silakan masuk ke dalam shelter ini dan kita rekaman bareng-bareng lah. Udah pasti. Again untuk semuanya masih ada yang namanya giveaway-nya. Giveaway besok aku akan bukan 2 hari lagi aku akan kasih tahu giveaway pemenangnya siapa. 2 hari lagi guys. Jangan jangan lewat kesempatannya itu. Lumayan loh vouchernya 250.000 untuk GoPay. Jadi kalian langsung masuk aja. Ada satu tantangan yang kalian harus ngelakuin. Aku kasih tahu dulu tantangannya apa. Kalian akan nulis di bawah episode yang giveaway episode-nya itu. Kalian akan nulis gombal yang terhebat dalam pokoknya gombal terdahsyat lah yang kalian punya. Ditulis di bawah video episode YouTube-nya itu yang namanya giveaway. Baru ntar besok aku akan sortir. 2 hari lagi aku akan sortir. Aku akan pilih mana pemenangnya. Pemenangnya itu ada 3, sorry. Pemenang pertama, kedua tuh dapat 100.000, pemenang ketiga dapat 50.000. Lumayan kan guys ya, untuk beli Yoshinoya atau untuk beli Hokben atau untuk beli jajan lah ya. Lumayan dong. Oke. Oke, oleh karena itu that's it. I have nothing else to say. Tapi kali ini aku mau nanya teman-teman yang ada di sini. Pernah gak sih kalian di dalam satu relationship itu yang ngerasa bahwa memang kita berdua jodoh, kita berdua memang ada hubungannya dan kita asik dan kita enak dan kita berjalan relationshipnya ini, tapi tengah jalan ada sesuatu yang menahan kita untuk maju terus. Dan itu biasanya di kemana-mana kayak gitu kan ya, ada sesuatu yang kita nggak bisa berjalan melangkah ke depan. Karena apa ya, karena ada 1-2 hal yang kita yang nggak serak lah. Karena menurut aku ya, segala sesuatu yang kita lakukan berbarengan semuanya bisa. Kayak nonton bareng sih bisa gitu ya, kayak misalnya pergi jalan-jalan bareng sih bisa gitu ya. Kalau misalnya apalagi ya, beli kado untuk temen bareng-bareng, pilih kadonya bisa gitu lah ya. Apalagi sih, untuk ngelihat sunset bareng bisa ya, ngelihat sunrise pun juga bisa. Tapi pas lagi mau makan, yang satunya milih makanan yang halal sama satu lagi yang non halal. Kita kupas tuntas hari ini guys. Nggak hanya itu aja, tapi pas kita lagi mau ibadah, yang satunya kemana, yang satunya lagi kemana, kita kupas tuntas hari inilah topiknya mengenai itu. Alright guys, oleh karena itu ada satu teman saya, bukan teman sih, dia udah jadi keluarganya saya. Let me tell you, salah satu admin shelter, salah satu yang polisi shelter yang ada di sini yang aku mau undang dari dulu ini. Karena notesnya udah dari 6 bulan 7 bulan yang lalu, nggak pernah bisa datang masuk ke dalam recordingnya ini. Tapi kali ini dia datang guys, hanya hari ini aja. Jadi aku harus cepet-cepet karena waktunya, jadi dia juga nggak terlalu banyak.
this guy, fantastic guy. Saya ngeliat dia sebagai contoh juga, role model, a lot of values, nilai-nilai dari dia yang saya belajarin selama ini. And orangnya asik, cowoknya juga asik. Cowoknya juga ganteng mukanya. Saya insecure sih, sumpah. Aku insecure sih bikin rekaman ini. Tapi nggak apa-apa lah ya guys, mumpung dia bisa. Jadi, wah pokoknya Doski ganteng banget ya guys. Just to let you know. But probably you guys know him also. You probably know his account. You probably know his avatar. He's everywhere in this application. A really fantastic guy. I respect him. Without any further ado, you ladies and gentlemen, here it is. Let's call my very, very brother to brother, a brother from another mother. Kita panggil Glenn. Hai Glenn. Halo Glenn. Hai Bang Ricky, hai semuanya. Sore, guys. Apa kabar Bang? Sehat kah? Sehat. Sehat ya, puji Tuhan sehat lah ya. Puji Tuhan. Luar biasa. Ini tumben-tumbennya nih ya, Abang Glenn nyampe di sini ada waktu untuk rekaman. Biasanya sibuk kali, Bang Glenn. Iya, akhir-akhir ini gimana ya guys ya? Sibuk di dunia real life juga kan, baik itu kayak sibuk kuliah sama sibuk yang namanya organisasi juga sih sebenarnya. Sama Mantap, ya begitulah kehidupan layaknya mahasiswa. mantap. Iya. Oh berarti Glenn ini banyak di ini ya, di organisasi. Megang berapa Bang Glenn? Aku mau nanya. Sebenarnya nggak terlalu banyak juga sih, cuma yang bisa saya handle sama yang akhir-akhir ini banyak yang udah dilepas juga sih. Kebetulan kan nggak bisa terlalu banyak juga kan. Betul, nggak Berhubung bisa megang semuanya. berhubung untuk bulan ini dan juga tahun ini diharapkan oleh orang tua sendiri ya lulus lah kan gitu. kita kupas saja di sini guys, kita apa adanya lah kan gitu. Apa adanya ya. Iya. Pokoknya aku doain Bang Glenn supaya lulus secepatnya, kilat. Iya, betul. Ekspres. Kalau masuk Amin, Dufan, amin. amin. Kalau masuk Dufan itu ada tiket dua. Yang satu itu yang basic, yang satunya kilat ekspres. Jadi supaya ntar lulusnya kilat ekspres ya Bang 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 Iya, Glenn. Oke, aku mau nanya nih, Bang Glenn, ini apa akunnya lebih dari satu dong? iya, lebih dari satu tepatnya. Lebih ada akun aku ada 3. Wow, Iya, wow, ada wow, 3. wow. Betul. Satu di ini lebih tepatnya ini, 2 lagi tuh, satu di family English room juga, family kita Bang, Jahanam. Satu lagi ya akun bot lah. Aku akan Puju. Aku baru mau nanya Bang Glenn, aku baru mau nanya gitu. Iya. Maksudnya dari dulu tuh aku lagi mikir aku mau bikin akun yang satu lagi gitu, pengen gitu. Cuman alasannya aku tuh masih belum fix untuk bikin akun satu lagi gitu loh, masih agak ketahan aja gitu loh. Jadi ya aku mau nanya Bang Glenn, kira-kira kalau orang bikin akun lagi itu alasan nomor satu tuh apa sih Bang Glenn? Menurut Bang Glenn lah, menurut Bang Glenn. Menurut aku satu, ya kalau misalnya kita berbicara dengan aplikasi LM ini sendiri kan, ya banyak hal sih sebenarnya problemnya. Hal pentingnya satu, kalau dari teman-teman kita dari LM juga, Aku batuk itu karena aku dia baca. Aku batuk karena ada yang tulis di bawah gini Bang Glenn. iya. Buat main TMO Bang katanya gitu. Iya betul banget tuh, itu faktor utamanya buat main TMO. Nah terus yang selanjutnya buat apa sih sebenarnya? Ada juga yang dia buat akun kincir juga gitu, sebagai penyuplai akun kincir, dan juga ada sisi positif, sisi negatifnya lah. Kalau misalnya dia punya 2 akun gitu. Gitu. Gitu Oke, itu sih. alasannya ya. Ini juga ada yang teks di bawah. Buat cari pasangan Bang katanya tuh. Ih. Ditambahin lagi tuh double attack dari bawah. Buat selingkuh sih kalau Glenn mah. Jangan gitu dong. Ya. Oke, ngerti. Berarti ngerti lah istilahnya yang akun satunya itu untuk muter-muter jalan-jalan lah gitu Glenn. Tapi bukan yang Iya. nama aneh-aneh gitu kan ya.
Ya ada sisi ya seperti aku bilang tadi, ada sisi positif, ada sisi negatifnya, tergantung personality-nya seseorangnya tersebut kan. Iya, tergantung orang yang buatnya guys, orang yang punyanya itu sendiri gitu. Tapi Iya. kayaknya menurut aku ya, bagi teman-teman yang barusan udah masuk di shelter ini yang lagi teks-teks di bawah, silahkan tulis teksnya, aku akan baca. Barusan ada bilang untuk cari pasangan gitu. Kayaknya Bang Glenn itu nggak ada masalah deh cari pasangan. Karena tadi aku udah bilang mukanya Doski ganteng banget guys. Let me tell you. Aku mau kasih tahu. Jadi aku di sini agak sedikit insecure di sebelahnya Bang Glenn nih. Dia ganteng banget. Bang, aku tutorin dong. Muka ganteng gimana bang? Tutorin muka ganteng. Aduh, Iya. gini ya, gini. Setiap orang punya proses ganteng, ya kan. Apalagi kita ngomong soal ya dari Mm-mm. beberapa banyak teman aku kayak value dia gak menurut dia ganteng seseorang itu dari apanya dulu gitu kan. Oh, Dan oke. dia ada punya opini tersendiri lah ganteng cowoknya itu gimana gitu. Ada dia Betul. kayak gantengnya hanya sekedar dari pemikirannya atau mungkin bisa jadi dia itu pemikirannya lewat dari segi fisik. Of course dari segi fisik kita harus dilihat, apalagi kita nih awal bertemu seseorang kan pasti melalui dari fisik kan. Of course memang betul, one of the best itu dari fisiknya tersendiri. Tapi Hmm. ada side-side yang selanjutnya yang buat kita, eee, oke, si ganteng ini menurut, personal ini dia ganteng itu karena apa gitu. Dia ganteng mungkin dari Oke. pemikirannya, dari segi apanya, dari segi Dewasanya dia gitu cara ya. berbicara terus dari dia pembawaannya gimana, dari branding-nya tersendiri lah, itu sih menurut aku ganteng seseorang itu ada semua orang punya, eee, value Value masing-masing lah value gitu. masing-masing ya. Heeh, Keunggulannya masing-masing betul. lah ya gitu ya. Iya betul. Aku mau nanya kenapa aplikasi ini sih, Bang Glenn? Eee, Kenapa kamu shock ya? aduh, Biasa, TLT emang random gitu Bang Glenn, jadi siap-siap mental aja ya. Kenapa aplikasi ini sih? Karena aku mau nanya, aku nanya jujur aja sih. Di luar sana kan banyak, ada heeh, Bigo, ya kan, ada Tinder, ada Bumble gitu kan, untuk cari pasangan maksudnya, atau kenalan juga sama. Maksudnya banyak orang bilang mau cari pasangan di aplikasi itu. Tapi di luar di luar sana tuh banyak Bigo, Tinder, Bumble tuh di bawah ada Tantan, Hago gitu banyak. Kenapa ini Bang? Kenapa ini Bang? oke, kebetulan awalnya ini sebenarnya awalnya sih gabut sih ya kan, gabut. Ya terus? Terus merasa feeling bored pada Mm-mm. suatu hari gitu kan, and then Eh. gimana ya gitu kan, dan juga feeling lonely juga sih sebenarnya. Oh, abang bisa Ya feeling kan, lonely gitu ya, bisa ya? of course setiap Bisa orang ya? pasti ada feeling lonely-nya. Iya, feeling lonely-nya, and then ada suatu waktu saya lagi asik nih scroll-scroll TikTok, dan juga di TikTok tersebut ada yang berupa iklan ya. Hmm. Berupa iklan, terus dia mengiklankan aplikasi ini, and then saya penasaran dengan aplikasinya, saya install. Download Kebetulan itu kan? dulu iya download, kebetulan dulu sebelumnya, awal sih main voice game. Itu saya Sem- install di tahun 2000. Iya, Sempet main game bang? Sempet main game ya? betul. Voice Oke. game, betul banget. Awalnya itu sih, eee, kepo main voice game, ada sekitar 1 week lah spending time in here ya kan. Terus, Mm-mm. aku penasaran, aku coba-coba semuanya, Mm. tools-toolsnya yang ada di aplikasi ini. Nah itu dia ada upload foto juga beserta dengan yang lainnya ya kan. Belum ada tuh yang namanya apa ya, kalau nggak salah aku Aku di tahu slot. tahun sebelumnya belum ada yang namanya Kitcher, hanya sekedar Ya, voice game doang, ngobrol doang, terus flirting foto lah gitu dulu asik. sebelumnya. Dan selanjutnya Eh. after this
Ketemu berjalannya waktu kayak ketemu, ketemu siapa coba? kayak Ketemu siapa? ketemu Ketemu siapa? Ketemu siapakah ketemu itu di voice game ada yang seseorang. oh iya Iya, iya iya. kebetulan orang Batak juga tuh kan udah nggak ada lagi ketemu, dapat juga kontak WA aja sekarang udah gak kontak lagi, udah hilang, Oke. Oke oke. udah nggak main mungkin ya, nggak tahu lah ya mungkin, ya itu tuh bisa jadi sih, udah nggak main lagi, karena nggak pernah nampak lagi. Masih ingat sih mukanya dulu, Oh, masih dia sudah ganti diingat. nomor, Hmm. masih ingat banget tuh, udah nggak ada lagi kan. And after this, selama 1 minggu udah itu, and then kayak ngerasa jenuh aja. Hanya sebatas gini ternyata gitu kan, terus Hmm. ada sewaktu-waktu oke uninstall nih ya kan, Hmm. udah gitu doang, and then setahun berikutnya sama dengan kejadian yang sama, feeling lonely, feeling bored. ini ini kayaknya kebiasaannya udah kelihatan ya, pattern kebiasaannya gini bang ya, pattern kebiasaannya gitu. Kalau feeling bored lari lari ke Betul betul. sini, feeling Nah, lonely lari ke lari ke sini. sini gitu ya. Udah kelihatan sih Betul. patternnya gitu bang. Heeh, Oh gitu. betul. Berarti yang waktu itu pertama Iya, kali ketemu sama Bang Glenn di voice game, sekarang udah lost contact gitu ya, maksudnya udah ngantak udah lost entah contact kemana. ya, of course. Iya, entah kemana Aduh, udah enggak. Iya, tuh itu pasti ini tuh pandangan pasti sih. pertama, pandangan pertama di aplikasi itu. Aduh, gimana sih? Pasti rasanya nggak nggak ngeliat juga sih ya, cuman suara pertama di aplikasi kali ya itu, makanya Iya. sampai sekarang nggak dilupakan. Oke oke oke. Bang Nen mau nanya, Bang Nen tuh mau dilihat seperti apa, orang seperti apa sih di aplikasi ini? Kayak gini, orang kan kalau ketemu orang di aplikasi ini kan suka ngerasa bahwa ih, oh, ini orang kok kayak gitu ya, ini orang B, A ya, ini orang B ya, ini orang C ya gitu. Kalau Bang Glenn mau dilihat seperti apa sih? Kalau setiap seorang kan punya keunikan tersendiri, ya kan Bang? Iya, Oke. jadi menurutku Kalau kalau special misal, Bang Glenn gitu, Bang Glenn mau dilihat orang oh, mau lihat orang kamu tuh seperti apa? Contoh kayak kamu mau dilihat seperti cowok yang baik hati gitu, atau cowok yang lucu, atau cowok yang ngasih kebahagiaan. Kira-kira apa tuh untuk Bang Glenn? oke, kalau aku tersendiri ya, ya pastinya ya baik sih, aku nggak aku nggak bilang aku baik ya, cuma oh my god, Gak branding apa-apa. myself tersendiri, aduh guys, gawat nih. Gak apa-apa lah, Iya sekalian iya, iklan, iklan. Gak apa-apa dong, iklan. Orang the local traveler aja boleh iya, iklan, masa Bang Glenn gak boleh iklan di sini? Boleh dong. betul betul, betul betul, ya itu aja sih ya. Awal awal iya kebetulan, mmm, aku ya karena kebetulan aku memeras seseorang itu dari, the first impression-nya itu aku lihat orang ini dulu gimana ya kan. Hmm. Of course the truly kind person ya kan. Hmm. Jadi menurut aku sih ya aku sendiri, aku branding myself aku sendiri ya aku baik ke seseorang gitu, care seseorang gitu. Dan juga aku dulu kan apa ya, di aplikasi ini dulu kan feeling bored. Awal-awal tuh aku main di aplikasi ini banget gitu kayak awal masuk nih aku di room Sunda. Nah, room Di Sunda room itu Sunda penasaran. nggak tuh kan? Room Betul. Sunda. Lah, room Sunda. Langsung naik ke slot gitu kan? Langsung ngomong Iya, kumaha, betul. Kumaha damang. damang, kumaha damang gitu ya. Terus, Iya gitu-gitu terus and then, terus ya begitulah ya seiring dengan berjalan waktu bisa cerita masuk di room Sunda, terus merasa kayak aku scroll-scroll nih apa aja sih yang ada di room ini gitu. Terus ada hmm. kebetulan room English, and then aku juga interested yang namanya English Wah, speaker ya. mm-mm. Iya, terus ya udah English sih room sih bergabung. English room sih rame Iya, di sini ya Bang Glenn ya. Maksudnya terkenal lah di betul. sini. Number one Iya, sih. If you go to English room, I think everyone knows every English room di dalam sini. Tapi sekarang juga udah of ada yang baru-baru course. tuh English roomnya. Udah Iya udah betul. udah ada yang muncul-muncul yang baru-baru.
Karisma atau diamond penting atau enggak? It's not important for me. Dua-duanya atau salah satu? Oh, mungkin choose one, just one. Ya, one. Nggak ada sih. Gue don't really care about charisma and diamond. Nice answer. Girlfriend atau friend? Apa tadi? Milih pacar atau teman? Milih teman, of course teman. Masa sih? Oh, berarti sekarang Iya, Bang Glenn iya dong. single. You're single now? No. Iya, of course I'm single right now. Yes. You're single now, bener ya? You're single now ya? Okay, Iya. just asking. Aku cuma nanya aja gitu. Okay. Iya. So you're not looking for you're not looking for girlfriend atau kamu sekarang lagi cari kah atau dalam proses? Kalau misalnya I'm not looking to friend, sekarang apa ya? Karena kebetulan aku di sini. Nastra. Susah kan jawabnya kan? Oke, gas. Pokoknya oke, sabar dulu. Jangan ngomong apa dulu Bang Glenn, sabar. Bagi teman-teman semua yang ada di sini 49 orang, terima kasih udah nyampe di shelter. And bagi yang teman-teman yang ada di bawah, kalau mau di text, kalau ada pertanyaan untuk Bang Glenn di atas silakan. Mau dikasih tahu aja room rule-nya di sini, kalau ada yang nge-miss, hati-hati ya, banyak polisi shelter yang ada di sini. Hanya mau kasih tahu itu aja. Ntar kalau udah sekali di kick nggak bisa balik lagi di sini. Oke? Yang bagi teman-teman yang ada di bawah, terima kasih, welcome udah masuk ke dalam shelter. Ini kita lagi bahas sedikit lah mengenai yang namanya kehidupan Bang Glenn itu seperti apa. Katanya Bang Glenn itu lebih banyak nice try sama nice to see you sama iya ya. Oke, aku mau nanya. Tadi Bang Glenn bilang kebanyakan nice try, nice to see you. Emang udah nggak gini. Yang terakhir di sini yang ditolak. Kalau nice try kan ditolak ya Bang Glenn, bener nggak? Kebetulan nggak nolak sih, sebenarnya nggak ada yang nolak sih. Oh, nggak ada yang nolak. Cuman hilang pelan-pelan gitu ya, atau gimana? Iya, hilang pelan-pelan. Oke, aku pengen nanya, usahanya Bang Glenn yang terakhir itu sedikit lah. Maksudnya Bang Glenn tertarik sama dia itu kenapa? Nggak usah di spill nama, nggak usah. Just Bang Glenn tuh tertarik sama dia itu kenapa? Coba. Oke, awalnya sih dia aku tertarik melihat seseorang itu dari cara bicaranya ya, of course ya kan. Nah, iya, karena ini kan awal dari kita. Ada yang bilang semok Bang Glenn, lihat semok katanya. Oke, terus Enggak lanjut lah. cara bicaranya terus. Iya, cara bicaranya, terus dia apa ya? Of course ini kan apa ya, aplikasi voice suara kan. Otomatis kan kita authentic Betul. dengan apa yang dia ungkapkan gitu ya. Betul, Dari cara betul. dia, pembawaan dia, cara bicaranya gimana, terus kita bisa menilai dia seseorang itu gimana, ya kan? Oke. Gimana seseorang itu. Iya. Cuman kalau Bang Glenn ini kan suaranya tuh bener nggak guys? Semua yang di bawah nih, wanita-wanita semua yang di bawah, aku mau nanya nih guys ya. Silakan kalau klik 1, menurut teman-teman di sini Bang Glenn ini suaranya itu disebutnya deep voice, bener atau enggak sih? Coba Bang Glenn, bener nggak sih suaranya? Banyak yang gitu kan, ada yang bilang tuh 1 tuh banyak tuh Bang Glenn. Tuh kan? Kamu tuh suaranya deep voice, dan biasanya di aplikasi ini yang deep voice itu yang paling banyak orang tertarik Bang Glenn. Oke. Iya, betul sih. Betul kan? Kupas tuntas nggak tuh ya? Ya kan deep voice-nya kan? Berarti Iya, Bang Glenn banyak yang suka dong sama Bang Glenn. Banyak dong, udah pasti lah ya. kebetulan enggak. Kebetulan aku enggak di human di voice ya. Suaraku cempreng kok. Enggak ada yang tertarik, guys. Enggak loh. Tuh ada yang bilang tuh, candu suaranya tuh Bang Glenn. Wede, jangan seneng dulu. Ini cowok yang bilang. Aduh, Bang. Cowok lagi anjir. Enggak, bercanda.
Bercanda. Tadi Aduh. cewek kok, tadi cewek yang bilang. Tapi bener loh, maksud aku di sini tuh Bang Glenn yang barusan Bang Glenn bilang benar. Memang di sini aplikasinya bukan dari penglihatan, tapi aplikasinya itu dari suara. Dan biasa orang tuh jatuh cinta dengan suara yang deep voice gitu. Dan menurut aku nih, for me ya, I think your voice is what we call deep voice, and that's why a lot of people fall in love with deep voices. I have no idea sih, tapi aku mau nanya, Bang Glenn tuh kira-kira bisa dengar suara cewek wanita, terus bisa kebayang nggak dia kayak gimana gitu? Atau biasanya pas udah ketemu fotonya langsung zong gitu? Kalau kebayang enggak ya, of course kita harus lihat profilnya juga ya kan. Terus ada kalanya kan seseorang kan kalau di aplikasi ini kan ada yang tingkat privasinya dirinya sendiri itu kan benar-benar really privacy 100 ya kan, Betul, 100%. Jadi kayak kita betul. harus nanya dulu dia seperti apa. Terus seperti aku katakan tadi, ya kan. Of course kita lah the first impression Hmm, kita lihat personalnya gimana, fisiknya gimana gitu. pasti. Tapi ada juga yang akun di sini nggak ada fotonya sama sekali tuh, Bang Glenn. Seperti kayak teman saya yang di bawah tulisan Iya. gini, ya harus mandang bemper katanya gitu, harus mandang bemper katanya ya. Tapi maksud aku ada akun yang kayak gitu, kamu masuk tapi nggak ada fotonya. Bang Glenn pernah nggak sih kayak gini? Wih gila suaranya merdu, merdu banget, gila suaranya. It's like, asik banget deh suaranya gitu. Terus abis itu kenalan, pas kenalan 1 minggu dikirim foto, tiba-tiba ini suaranya wah, tapi pas ketemu fotonya hue gitu. Gimana? Aduh. Ada sih, ada ya. Pernah. Itu ceritain sedikit dong, Pernah, Glenn. Gimana? Pernah. Abis itu, pernah. Pernah. Ya awalnya sih gini, awal ketemunya yang begituan sih apa ya, random sih sebenarnya. Ini aku cerita sedikit lah ya. Ini kan aku buka room ya kan, buka room pada ini kebetulan jam sekitar ya maybe tengah malam lah ya, tengah malam sekitar hampir mau menuju subuh. Terus dia datang ya kan, dia datang asik. dengan suara-suara yang bisa bilang itu sedikit interesting dengan Suara menarik gitu ya. Gini suaranya gini. suara Aku menarik. rekap ulang. Coba Bang Glenn bilang bener atau enggak? Apa? Aku rekap ulang. Dia bilang gini. Mm-mm. Halo bang, gitu ya. Atau dia Oh datangnya gini. iya. Atau dia datangnya gini. Ah, Niko, halo. Gitu enggak? oh enggak sih. Dia kayak dia suaranya seperti bisa dibilang kayak suara-suara pembawa apa. Aku lebih interesting lain dari pokoknya yang buat aku interesting di sini suara itu kayak sedikit Gimana? apa ya, agak sedikit lembut ya kan. Wah, Iya gas kan. nih. Udah pasti. Lembut. Enggak berarti desa ya. Iya. Enggak. Beda. Lembut sama desa beda kayak Bang Glenn ya. Iya. Kalau lembut tuh kan gini. Halo Bang Glenn, apa kabar? Gitu kan. Ya kan? Tuh, Ap- gitu apa, gitu tuh. apa kabar Bang Glenn? Gimana Bang Glenn udah makan? Mau teh, kopi, atau mie? Salah, bukan. Maksudnya gitu Salah. ya. Maksudnya lembut gitu ya, lembut. Oke. Iya. Oke. Oh, gitu. Bang Glenn itu Betul. religious gak sih? Apa? Gimana? Bang Glenn itu religious gak sih? Religious. Orang yang Riri. Oh, religious, enggak ya, religious. enggak terlalu sih. Enggak. Nggak tahu deh. Iya, biasa Bisa. aja like-nya ya. Heeh. Enggak terlalu religius, pokoknya ya Hmm. ya enggak harus setiap apa juga gitu kan. Ya kita harus kayak apa adanya kita gitu ya. Iya. Sebagai orang Kristiani diharapkan untuk memuji Tuhan pada hari Minggu ya kadang kita juga gitu ke gereja, kadang enggak juga sih, tergantung sikonnya. Wih, luar biasa ya. Jadi Bang Glenn setiap pagi bangun pagi selalu buka dong, buka buku. Nggak Buka juga buku kayak. enggak. Nggak juga ya. Enggak. Nggak juga ya.
Oke. Iya, iya. Tapi Boleh, boleh. tapi maksud aku Bang Glenn ini guys, bagi semua teman-teman yang di sini, menurut aku dia seorang cowok yang adem ayem gitu, kayaknya oke banget gitu, dan mulai mempunyai nilai-nilai apa ya, prinsip-prinsip yang tinggi lah, seperti kayak gitu. Bang Glenn pernah di titik rendah nggak sih? Kenapa Titik batuk? rendah ya. Ya titik rendah. Pernah nggak sih kayak bener-bener kayak down banget? Kalau benar-benar di titik rendah itu, eh of course pernah Pernah ya? banget. Udah pernah lah kayaknya Iya, ya. apalagi ya yang namanya di titik rendah itu bukan berarti dari personal aku sendiri, kayak dari keluarga yang buat aku kayak ngedown gitu kan, pikiran ke sana gitu. Itu sih Oke. for family. Towards family ya, berarti Bang Glenn towards family. Karena di bawah tuh ada yang bilang titik rendahnya aku saat aku nggak punya uang katanya. Dan teman hilang. Teman nggak punya uang, teman ngilang gitu ya. Oke, bisa juga sih. Tapi kalau Bang Glenn itu lebih ke keluarga. Maksudnya titik rendahnya itu lebih ke Iya, keluarga ya. betul. Gitu. Oke, aku mau nanya nih, eh, Bang Glenn, kalau Apa tuh? Bang Glenn jadian nih sama cewek nih, terus udah jalan 4 bulan, udah saling kenal lah, udah saling nonton bareng gitu kan ya, terus sepiring berdua gitu ya, ya mungkin nggak sepiring berdua kali ya, tapi pelit banget gitu ya. Maksudnya udah saling inilah, saling pokoknya you love one another, you love each other gitu ya. Nah aku mau nanya, ada satu hari kamu ngundang untuk candlelight dinner, expensive, mahal lah, contoh mahal. Oke. Ya. Sebetulnya bukan kamu yang ngundang, sebetulnya itu anniversary. Mm-mm. Nah, pas sudah selesai makan, ketawa-ketawa, tiup balon segala macem, nyanyi-nyanyi, terus makannya steak, pokoknya mahal lah. Gitu. Pertanyaan aku, jalan 4 bulan harusnya cowok yang bayar, ya cowoknya atau ceweknya Bang Glenn? Of course, cowok lah yang gayar, bang. Ya kali Cowok. kan. Kita sebagai cowok, oh iyalah, Cowok yang bayar, cowok. kenapa Bang Glenn? Ya kita sebagai cowok ya harus punya value lah. Nah, mungkin cewek kan kemana-mana. Ya ini kan mau gimana pun kita kan harus the real man gitu. Kali Asik, cewek yang bayarin. asik. Nah, Walaupun itu anniversary ya Bang Glenn. Ini anniversary kan iya, berdua gitu. Nggak ada yang ngundang keluar, nggak ada yang ngundang makan. Tapi ini memang sepakat berdua mau makan mahal di luar gitu. iya. Jadi Iya, kalau misalnya aku iya habis pasti aku udah sebelum-sebelumnya aku harus spend money dong, ya kan. betul, Save betul, money ya kan. Save betul, money untuk betul. itu gitu. Ya untuk ngapain dibuat, ngapain juga dia harus bayar gitu kan. Sebagai laki-laki harus ya udah tahu gitu kan, harus untuk itu ya udah ada lah dana untuk itu kan. Oke, oke. Iya. Berarti menurut Bang Glenn maupun gimana ya, pokoknya laki-lakinya harus maju, harus bayar gitu ya. Iya. Tapi agak serem gak sih Bang Glenn ke depannya kalau dia nggak ada usaha untuk bayar, ntar akhirnya pas lagi kawin, pas pas nikah, pas nikah, akhirnya dia nggak contribute kepada keuangan keluarga gitu, nggak ya? Tapi di pikirannya Bang Glenn pokoknya ya doesn't matter, yang paling penting adalah cowok harus bayar kalau keluar sama cewek gitu. Betul. Kecuali ini kalau masa dalam apa ya, apalagi masa forman ya. Kecuali kalau Mm-mm. udah yang namanya nikah gitu kan, semacamnya gitu, udah tunangan ya nggak mungkin lah si cewek ini nggak berkontribut. Kita juga harus berpikir juga apakah dia membiarkan kita untuk harus kita semua, ya kita juga berpikir juga apakah kedepannya ekonomi kita stabil, nggak juga kan. Betul, setuju. Oke, oke. Kalau beda agama dalam hubungan itu gimana Bang Glenn? Random ya Bang Glenn, mohon maaf ya, ini random memang. TLT memang random. Harus kuat mental aja di sini. Gimana? Beda agama dalam hubungan itu apa ya?
Coba Nggak sebelum apa-apa Bang sih. Glenn jawab nih, kita tanya dulu yang ada di sini semuanya 85 orang nih. Semua yang ada di bawah coba diketik ya, yang bilang hubungan beda agama, gas atau stop. Tinggal diketik itu aja. Ready? 1, 2, 3, go. Kita lihat Bang Glenn di sini. Gas, stop, gas, stop. Gas. Ada yang bilang gas loh Bang Glenn, banyak loh, sumpah. Waduh, banyak ya. Ya, gas, ada yang bilang gas. Wah, berarti banyak nih. Nah, sekarang makasih Kalian teman-teman temenan. semua yang ada di sini. Yang jawab nih, aku kasih hujan kaget nih buat kalian nih untuk semuanya. Makasih ya udah contribute. Tuh, hujan kaget. Oke. Nah, sekarang aku mau nanya Bang Glenn. Menurut Bang Glenn tuh beda agama gas atau stop? Gas. Wih, gas. Pernahkah? Soalnya aku Pertanyaan gini aja, pernahkah di hubungan beda agama? pernah. Pernah. Oh, Pernah. Iya, pernah. Nah, maka sekarang dari itu ya nice try kan aku bilang sebelumnya. baru aku mau nanya. Di situ bilang gas tapi sekarang nice try, gimana dong? Aduh. Lalu gitu. Jadi Lalu sekarang dia udah nggak mau ngalah gitu. Iya, aku kayak sekarang sama ayolah gitu kan. sekarang sama dia udah enggak? Udah enggak, Udah enggak. udah enggak. Oh, pasti putusnya tuh susah banget tuh. Bener nggak? Iya, betul. Susah banget. Oke. Putusnya gimana tuh Bang Glenn? Putusnya mana ya? Ada Karena aku faktor nggak apa sih? aku gini, maaf, aku nggak kebayang sih. Kan kamu udah lama nih sama dia nih. Tapi kamu bilang akhirnya putus gitu kan ya. Aku nggak kebayang seberapa susahnya sih bisa putus gitu. I can never imagine kayak kamu tuh udah ngelewatin apa aja sampai sekarang. Pertanyaan Ricky adalah yang memutuskan itu siapa waktu terakhir? Yang memutuskan gimana ya? Kita apa dulu? Komunikasi dulu gitu kan. Kan apakah dari pihak keluarga si cewek dan si cewek otomatis ya aku nanya dulu gitu kan, dan juga otomatis kita nanya kedua belah pihak keluarga kita Hmm, dulu gitu kan, oke. gimana gitu kan. Oh, Dan ini selalu udah aku sampai kayak keluarga, Bang Glenn. iya, dan sampai keluarga aku kayak gitu. Kalau misalnya udah aku pasti cerita gitu, selalu cerita gitu. Pak, aku dekat ke someone gitu. Ini dan lagi gimana, beda lagi gue. Wah, kau memang gila gue ya. Oh, Beda aja. Iya. Bang Glenn itu langganan dengan selalu kepercayaan yang berbeda gitu ya. Nah, kenapa dari dulu itu nggak tahu kenapa aku selalu interesting yang beda. Tapi Jadi tapi aku juga bisa ngerasakan sih Bang Glenn. Maksudnya gini ya, Ricky tuh jujur aja maksudnya dari dulu juga memang nggak tahu kenapa kalau misalnya ketemu yang klik, yang nyambung, nggak tahu Bang Glenn ngerasa ini juga, yang nyambung itu selalu di terakhirnya yang berbeda. Bener nggak Bang Glenn? Bener kan? betul banget betul. Kenapa gitu ya? Selalu beda. Nah itu nggak tahu, nggak tahu lah. Kenapa Udah dari gitu ya? sananya mungkin ya. Hmm. Emang Bang Glenn nggak mau dia pindah gitu? Gimana? Emang Bang Glenn nggak mau dia pindah gitu? Maksudnya gini, bukan nggak mau, Kalau tapi nggak pernah ngajak gitu, kamu mungkin belajar dulu lah gitu, gimana Bang Glenn? Pernah? gimana ya? Kalau misalnya aku nggak terlalu memaksakan buat belajar ya, otomatis kan dia tahu sebelumnya agamaku apa, dan juga kalau dia tersendiri aku nggak terlalu mengekang koknya ya. Kalau dari dia dari sebelumnya nggak ada sih yang mau interesting dengan yang ini gitu, dengan yang Hmm. aku ayomi sekarang gitu kan ya. Itu tadi nice try lagi. Hmm. Oke. Iya. Yang terakhir masih berkomunikasi kah yang beda ini? Yang beda yang terakhir masih tetap aja aku nggak ada, selalu itu sih permasalahannya, Oh, nggak ada yang masih nggak komunikasi. Iya mas, semua mantan semua masih berkomunikasi ya dengan baik. iya mas, dengan Tuh baik. guys, tuh guys, dengerin guys. Bang Glenn emang hebat sih menurut aku.
Maksudnya putus tapi nggak hanya putus gitu aja guys, masih berkomunikasi dengan Iya, baik, silaturahmi dengan baik, betul ya Bang Glenn? iya, Iya, pokoknya betul. eh, komunikasi baik. Itu aja sih. Temboknya Iya, tinggi, guys. komunikasi komunikasi baik, cuman masalahnya hubungannya aja nggak bisa lanjut gitu ya Bang. Iya, betul. Oke. Aduh. Tapi ada loh Bang Glenn, maksudnya ada loh, ada teman aku yang nikah tapi berbeda, tapi akhirnya mereka juga sekarang happy ending gitu. Ya. Sayang banget ya. Maksudnya sayang, maksudnya sayang. Tapi kan, iya happy ending kan? Iya, Gimana akhirnya sih? happy ending. Maksudnya mereka beda Ah, agama gitu ya. Tapi at the end mereka ah. nikah, and akhirnya happy ending gitu, happy ending. Oh, iya ada sih, ada sih. Pasti ada lah ya. Pasti ada. Ada kan, ada kan. Hmm, Ada, Bang ada. Glenn, maksudnya Bang Glenn nggak mau fight kah gitu sampai titik darah penghabisan? Balik lagi, faktor family yang membuat itu selalu trouble gitu. Oh, ini gara-gara Iya, keluarga ya Bang Glenn. keluarga, lagi-lagi keluarga. Hmm, tapi kalau misalnya keluarga bilang terserah kamu lah gitu, Bang Glenn bakalan jalan terus. Iya, pasti aku jalanin, pasti Oh, aku fight lah. oke. Iya. Pertanyaan aku perumpaan sebelum Bang Glenn dan aku juga nangis nih berdua di darat di atas. Sebelum aku tarik balik lagi nih. Kalau misalnya perumpamaan keluarga tidak ada, keluarga bilang gini, gas Glenn, terserah kamu mau gimana. Pertanyaan aku step berikutnya sama yang mantan ini yang terakhir ini, itu apa? Pesan Karena ya. keluarga udah nggak ada batasan lagi Bang Glenn, ngerti kan? Nggak ada tembok lagi. Step berikutnya apa? Step berikutnya kita jalanin, ya kan? Dan juga kita jalanin, kita komunikasiin. eh, Awalannya gimana? Kita kan nggak mungkin juga punya dua keyakinan kan. Asik. Terus? Kan kita jalanin mau yang mana, atau mau ikut aku atau mau aku ikut dia gitu kan. Nah, itu dia. Kita cari jalan tengahnya, ya kan. Itu juga apa, kalau udah klop, ya kan, udah Hmm, masing-masing udah teguh dalam pendiriannya, hmm, udah dapat, kita milih ini gitu, ya oke, kita jalan. Mari hmm, kita eh, tukunin iman yang ini gitu. oke. Iya. So, Bang Glenn actually ini masih ngambil jalan tengahnya untuk menjawab pertanyaannya Ricky adalah stepnya Bang Glenn sama yang mantan. Kalau misalnya keluarga nggak ini, kira-kira mungkin pemilihan untuk siapa yang mau ubah. Gini deh, paling gampang deh dari Ricky, maaf. Bang Glenn Hmm. mau pindah nggak? Aku ya mau pindah. Eh, Sebentar Bang Glenn, aku ngomong dulu yang bawa mobil. Yang bawa mobil silakan lurus ke kiri, parkir, ambil tiketnya di situ ya. Terima kasih. Diparkir di ujung. Lanjut Bang Glenn. Kalau aku tipikalnya yang mana ya, seperti yang aku bilang tadi sih. Nggak mau juga sih sebenarnya. Ya kan, maksudnya Ricky, semoga teman-teman yang di sini lagi dengerin, bukan aku memojokkan Bang Glenn. Aku pengen tahu kan, Iya. aku belum pernah di posisinya itu sampai sejauh Bang Glenn guys. Aku belum pernah, jujur. Jadi aku mau nanya, kalau misalnya keluarga itu barisannya nggak ada, berarti kan Bang Glenn tuh harus memilih di antara ceweknya yang pindah atau Bang Glenn yang pindah, betul nggak sih? Betul kan? Betul, betul. Betul kan? Nah, Mm-mm. pertanyaan aku gampang karena ceweknya tidak ada di sini. Giliran aku untuk nanya Bang Glenn, Bang Glenn mau pindah nggak? Enggak sih. Enggak, fokus enggak. Nggak, bener. Enggak. Walaupun dia bilang Iya. gini, Glenn, I love you for better or worse. I love you so much. And we're gonna be the best couple together. You're gonna be the best husband of mine. And aku bakalan dengerin kamu selamanya dan aku akan respect kamu selamanya gitu. But I need you to do one thing for me. Dia bilang, aku butuh kamu ngelakuin satu hal buat aku. Dan halnya itu adalah untuk berpindah.
Sulit banget sih, pertanyaan sangat sulit. Apalagi dia sudah bilang itu ya. Oh my god. Ada yang aku bacain dia teksnya di bawah. Bang Glenn mikirin dulu, aku bacain. Guys, kalau mau teks ke Bang Glenn sekarang, aku bacain sekarang ya. Ada yang bilang cinta terhalang agama bro katanya. Aku baca nih. Aduh, tetap sih. Oke. Apa nih? Kalau Ya aku coba bujuk aja ya, coba bujuk dia. Ayo. iya. Kamu Ya, kamu yang toh bujuk. juga sama kok. Kamu yang bujuk dia. Kamu yang bujuk dia. Iya, aku yang bujuk. Oh. Ada yang bilang gini nih. Glenn, tembok penghalangnya tinggi om. Guys, Gitu. kalian biasanya harus kasih motivasi sih guys. Kok kenapa kasih tahu Bang Glenn temboknya tinggi lah, ininya susah lah, gitu gimana? Tapi for sure Bang Glenn akan usahakan untuk dia yang pindah, bukan Bang Glenn dong. Iya. Ya kan? Aku Itu udah pasti. usahain. Itu udah pasti. Kamu usahain ya. Tapi kalau cowoknya ada di sini bilang gini, kamu egois, Glenn. Kenapa aku harus yang pindah? Kamu nggak Glenn? Dikarenakan kita sudah apa ya? Of course aku kasih pemahaman dong ya. Iya. Kasih masukan-masukan yang membuat dia memutuskan untuk ikut dengan aku gitu kan. Kita pegang keyakinan ini kan, toh juga aku bilang ke dia ini kita kan sebagai penganut agama kan diajarkan gak ada yang namanya diajarkan apa kan, selalu diajarkan itu kebaikan. Betul. Nah, Betul. juga nggak ada itu norma-norma dari pihak manapun, agama manapun yang nyeleweng gitu. Betul, setuju. Jadi, Setuju. Nih, sama. ada satu motivasi sih Bang Glenn di bawah. Ada yang bilang gini. Dari Dira bilang gini. Menurut aku sih harus dipikir secara matang-matang, Bang Glenn katanya. Itu guys, kalau kasih motivasi kayak gitu dong ke narasumber ya guys. Deh, ada yang satu bilang gini. Tuhannya 2 om, enak bisa ngadu kedua-duanya. Iya betul. Oke, kita tarik balik lagi nih ya ke pertanyaan yang aman-aman aja sebelum kita berdua mewek di depan sini ya guys. Oke, kalau dipikir-pikir hidup itu adil atau enggak Bang Glenn? Hidup itu adil guys. Adil ya? Adil. Untuk Bang Glenn adil ya? Iya. Kenapa Bang Glenn bilang gitu? Adil ya, karena kan kita dilahirkan di dunia ini kan apa ya, punya nggak selalu yang namanya dilahirkan dari keluarga yang berprivilege, yang punya privilege kan. Privilege, betul. Kita selalu bersyukur gitu kan dengan apa yang kita punya sekarang, dan juga sedang kita di posisi apa gitu. Iya, menurut aku sih jawabannya adil sih ya. Selama kita mau berusaha aja. Oke. Yang penting kita ada niat berusaha. Menurut Bang Glenn adil, hidup ini adil, betul ya? Iya, betul. Oke. Bang Glenn, aku mau nanya, ada fans gak sih? Apa? Ada fans gak? Fans. Fans? Iya, Ada. fans. Siapa mau ngefans sama aku? bohong guys. Untuk semuanya yang di bawah nih aku kasih tahu ya, ini Bang Glenn biasanya dia humble banget orangnya ya. Tuh, ada yang bilang aku Bang, tuh ada yang nulis di bawah tuh Bang Glenn. Aku Bang katanya fans. Oh, halo. Thank you guys, thank you. Ada nggak sih yang sekarang Bang Glenn lagi deket DM-an? Ada nggak sih? Itu yang DM-an ya nggak ada sih. Nggak ada ya. Selama sejauh ini kebanyakan teman nih. Teman. Iya. Tapi mesra nggak? Teman tapi mesra enggak. Enggak, siapa tahu Bang Glenn, aku nanya aja. Supaya jelas, yang jadi viewers di sini bisa ngerti gitu. Temen tuh jadi detail gitu loh. Jadi jelas aja gitu. Oke guys. Tipe cewek Bang Glenn kayak gimana? Siapa tahu aku bisa sponsorin Bang Glenn di sini nih. Aku bisa marketing semuanya yang ada di sini. Tipe cewek ya. Bang Glenn ya, marketing. Guys. Emang brother aku itu terbaik banget masalah marketing guys. True, really brother.
Tipe cowoknya Bang Glenn tuh kayak gimana coba? Yang pasti dia tipe cewek aku sendiri, ya aku nggak muluk-muluk atau gimana ya. Selama itu yang nyaman ngobrol, ya kan kita punya apa namanya, punya visi misi ke depannya untuk kita bisa grow up bareng gitu ya kan. Dan Hmm. juga of course yang awal dulu dia tuh tentunya baik ya, ya kan mau kita terima apa adanya kita kita punya diri masing-masing, kita punya karakteristik masing-masing, entah dia punya kita juga kan seseorang ini kan punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu kan. Hmm. Nah Hmm. juga untuk menjalin suatu hubungan kan kita harus terima yang namanya kedua eh, sisi itu gitu. Jadi menurutku ya dia itu baik kan, terus dia itu punya yang namanya visi misi untuk kedepannya dia mau apa gitu. Dan juga Oke. yang ketiga itu dia Tiga. eh, dia itu ya tentunya pasti cewek lah ya. Ya udah pastilah Bang Glenn. Masa udah kasih tahu semuanya ini namanya Andi, itu nggak lucu kan Bang Glenn, gimana sih? Masa udah kasih tahu semuanya ini namanya siapa? Namanya Joko gitu. Nggak mungkin kan? Gimana? Iya, iya. Tuh, ada Kimi bilang gini. Kimi bilang gini, jangan lupa Bang Glenn, seiman ya, seiman gitu. Seiman. Iya, iya, iya. Gitu. Oke. Andi. Oh sorry, Kimi. Andi bapak gue kata Kimi. Maaf Kimi, nggak. Oke. Oke, tadi Bang Glenn bilang gini, yang penting dia punya yang punya, pokoknya dia punya apa Bang Glenn? Yang penting dia punya apa? Tipe-tipe Bang Glenn. Iya, visi misi ya baik lah, tentunya nggak terlalu gimana guys. Yang dia Iya. baik, nyambung, yang Nyambung. tadi. Yes. Iya, Oke. kalau dia punya visi misi udah itu sih. Iya. Toh juga Aku nanti kira. kita iya, seperti yang aku bilang tadi kan, namanya juga dalam hal kehidupan ya kan pasti ada titik naik turunnya gitu kan, pasti ada Betul. problem yang membuat kita mendewasakan diri masing-masing dalam mempertahankan hubungan ini kan. Itu aja sih. Setuju. Aku kira tadi Bang Glenn bakal bilang ini, yang penting dia punya apa? Punya Ferrari, apartemen, punya rumah mewah. Yang penting. Tapi enggak ternyata. Ini aku bacain Bang Glenn buat kamu nih di bawah. Dari Dira bilang ini, gue banget sih itu tipenya. Tapi gue udah punya pacar. Nggak apa-apa, harus berkomitmen. Yeah, Dira jangan baper ya Dira, nggak apa-apa tuh. Oke, aku marketing deh Bang Glenn yang ada di sini. Ready Bang Glenn? Aku marketing kamu ya. Yuk. Oke, bagi teman-teman semua yang ada di sini dalam shelter, ada 103 orang nyampe di sini. Aku mau kasih tahu di slot 9 ini guys. Wow, aku mau kasih tahu ya. Quality jomblo, high quality jomblo. Dia bukan ada material lagi lah pokoknya. Dia pokoknya semuanya ada di dalam dia. Dia orangnya baik, sabar. Kalian harus tahu, bagi wanita-wanita yang ada di sini 98, 93. Ingat yang ada di slot 9, pokoknya oke lah, aku kasih tau lah. Dia nggak mungkin sakitin kamu, dia pengertian orangnya, sabar, pemaaf. Pokoknya semuanya lah yang dari di slot 9 yang ada di sini. Bahkan dia punya nilai yang paling tinggi, standar yang paling tinggi juga guys. Yes, tapi yang dicari adalah seiman. Hanya itu aja yang dicari, seiman. Karena dia nggak mau yang nggak seiman lagi, udah capek katanya, udah capek, cukup sudah ku katakan. Oke, lanjut ya. Terus kalau ownernya gimana katanya, kan ownernya ownernya aduh, ntar Nay yang dijawab, yang bawah yang jawab ya. Nay, terima kasih. Oke Bang Glenn, kita main game sedikit lah ya, boleh Bang Glenn? Of course ya, ready. Kita main game dikit. I'm Oke. ready for your Oke, games. kamu tinggal pilih salah satu Bang Glenn, alright? Aku akan kasih pilihan buat kamu pilih salah satu. You ready? Siap ya? Jutek, kaya, atau baik biasa aja? Baik biasa aja. Oke. Kenapa tuh Bang Glenn? Ya kalau dia jutek buat apa gitu kan, kalau dia nggak mau
apa ya, dia nggak pengertian, kita lagi sedang di fase apa gitu kan, buat apa, ya Betul, kan? betul, betul, betul. Yang Buat pal- apa yang kekayaannya dia itu? Toh juga, ya itu bukan, memang dia betul kaya, cuman ya iya, apa juga gitu kan, kaya iya. kalau orangnya sombong, ya buat apa juga. Gas, nilai prinsip Bang Glenn ini luar biasa. Pertanyaan kedua, body seksi atau body ideal aja? Budi ideal, ideal, of course Ideal ideal. aja. Aduh. Not really, Loh, I don't really think so about sexy. seksi Ya bukannya nanti enak. dilihat-lihatin, Apa? betul enak betul, cuman Betul. ya aku nggak mau aja, even someone gitu ada someone aku ini diliatin orang gitu. Asik. Jadi kamu pengen hanya kamu aja yang ngeliatin dia, nggak boleh diliatin orang ya Bang Iya Glenn? betul. Oke, setuju. Pertanyaan berikutnya, Iya. pasangan yang touchy atau pasangan yang pendiam, pilih yang mana? Pasangan yang touchy. Wih, kenapa? Karena pendiam itu pokoknya, wah nggak bisa sih ya Bang Glenn, betul ya? Kalau kita tanya, apalagi gini, yang mau makan apa gitu, jawabnya cuma terserah gitu, sebel banget kan sih? Sebel banget ya, Sebel pasti sebel. sebel ya. Jadi pasangan yang Karena touchy kita yang, kan nggak, iya, iya betul. Karena gimana ya, kita kan nggak apa ya, kita kan kondisi kita kan gimana ya, nggak harus, nggak selalu mengerti apa yang dia mau gitu kan. betul. Kan susah. Apalagi zaman sekarang itu gimana ya, diharapkan kita sebagai cowok selalu pengertian. Aduh gimana selalu pengertian, kita kan punya kesibukan juga gitu ya kan, yang harus kayak a- kita harus, apa yang dia pikirkan dengan apa yang kita pikirkan juga kan nggak selamanya berkaitan gitu. Jadi ya cobain aja sih apa yang mau gitu, itu pasti nggak, aku mau ini terus depannya aku gimana gitu, tapi ya dia mau apalah gitu, ngomong aja, Hmm, ngomong seadanya. nice. Jadi Bang Glenn ini butuh wanita yang ini guys, nggak hanya diem aja dan punya prinsip juga. Jadi Iya. kalau ditanya mau apa ya dia jawab lah mau apa gitu. Jadi nggak tengah-tengah bilang ya terserah gitu. Ntar akhirnya juga mau makan apa yang jawabnya terserah. Tapi pas nyampe di McD marah gitu ya Bang Glenn. Iya betul bang, marah itu kan, wah nggak menghargain kan. Betul, setuju. Pertanyaan berikutnya, cium di pipi atau cium di bibir? Wah pertanyaan sulit guys. Cium di pipi ada yang di bibir. Tuh ada yang tulis di bawah, pipi, Bang pipi tuh. Aduh, Ada yang bilang bibir kalau tuh, bibir. kita alihkan ke viewer aja guys. Oke, kita alihkan ke viewer ya guys yang ada di sini. Bang Glenn mau alihkan ke viewer. Tolong ketik di bawah pipi atau bibir sebelum saya hujanin mendadak. Ayo let's go. 1, 2, 3 go. Cium di bibir, diketek katanya ada yang bilang. Wah, aduh. Ada yang bilang gini Bang Glenn, bibir sampai sesek napas gitu. Waduh, ciumannya kayak gimana tuh bibir sampai, aduh, gimana tuh ya bibir sampai sesek napas. Oke. Oh, ada yang bilang di kening. Dira barusan bilang di Wah, itu kening Bang bagus, Glenn. bagus. Itu oke. Kening. Kalau ada opsi kening sih aku pilih kening. Kening lah ya. Tapi nggak ada, mohon maaf nih. Jadi pilihannya bibir atau di pipi aja itu aja. Pipi. Di pipi. Ada yang bilang cium di mata. Hey, hello. Oke, di pipi. Jadi nggak di bibir nih Bang Glenn, nggak ya? Itu beda tempat guys. Bisa, tapi beda tempat, jangan di umum juga gitu. Dia Karena kita berada di apa ya? Kita berada di Indonesia ya kan, yang iya, berkaitan itu nggak terlalu di. iya Ya, tapi sekarang banyak sih. dia bener sih guys, dia nggak salah sih. Maksudnya di bibir beda tempat sama beda waktu sama beda kegelapan, udah itu aja. Ya betul.
Oke, pertanyaan berikutnya. Friendzone atau TTM? Friendzone TTM. Iya, friendzone atau TTM? Waduh, di sini Friendzone. di sini Friendzone. banyak wanita yang tulis TTM, saya jadi serem. Aduh. Aduh. Oke. Friendzone. Friendzone. Iya, iya. Kenapa friendzone, Om? Kan ya. Kalau TTM ribet lah. Ribet. Hah? Karena aku orangnya agak sedikit cemburuan. Kalau Cemburu. misalnya ada Kamu pernah cemburu besar kah? pernah cemburu besar, kayaknya enggak sih, enggak. Karena dari awal aku udah tekankan, ya kamu bisa jalan ke siapa aja, mau ke Asik. pokoknya ngomong sama aku, terbuka sama aku gitu kan, jangan ada yang bohong gitu. Oke, katanya Bang Glenn bilang kamu bisa jalan sama siapa aja. Pokoknya kamu cerita sama aku, kamu mau kemana, itu yang penting nyaman di aku gitu ya Bang Glenn. Terus kalau dia bilang ya udah sayang Glenn, Nah, aku hari ini mau jalan temenin temen aku ke klub karena dia mau curhat. Gitu gimana Bang? oke. Itu beda. Bapak ini buat contohnya yang pengarah yang buat saya tidak nyaman ya Bapak ya. Loh, ini pernah ada loh. Maksudnya kasus ini pernah ada loh. Banyak loh, iya kan. Maksud kamu gini, tadi kamu Bang Glenn bilang yang penting kamu kasih tahu aku nyaman. Pokoknya itu aja. Aku tahu kamu ada di mana. Ya udah dia bilang gini. Ya udah sayang Glenn, I love you. Tapi malam ini ada teman aku cowok, dia mau curhat. Jadi aku nongkrong di kafe berdua ya. Tapi bukan kafe sih, cuman klub gitu. Boleh nggak? Enggak. Langsung guys, tanpa mikir Bang Glenn bilang gini, enggak, no way, nggak boleh ya. Aduh, oke, aku ngerti. Alright. Oke, pertanyaan aku yang terakhir nih Bang Glenn, kita udah kurang lebih 1 jam di sini. Wah, pokoknya asik banget deh ngobrol sama Bang Glenn nih. Udah 1 jam di sini Bang Glenn, luar biasa. So Bang Glenn, pertanyaan aku terakhir adalah buat Bang Glenn. Kira-kira pesan apa untuk teman-teman yang di sini yang sekarang lagi menjalankan hubungan beda agama, silakan. Ya. Kan maksud aku gini, kenapa Bang Glenn yang kasih saran is because Bang Glenn udah ngelewatin itu sampai habis kan. Jadi maksudnya Bang Glenn mungkin bisa yang barusan masuk naik motor itu lurus kiri parkir, jangan lupa ambil tiket. Bang Glenn, maksud aku kan Bang Glenn udah ngelewatin ini. Mungkin Bang Glenn bisa kasih tips and tricks kali buat teman-teman. Silakan. Tipsnya ya. Bagi yang teman-teman yang Kalau lagi tipsnya dalam proses beda-beda nih. beda nih ya. Ya selama kalian masih mencintai satu sama lain ya, pertahanin guys. Ya kan, karena kalau dari aku pribadi ya, itu sama aja kayak, karena kita kan dalam beragama kan itu diajarin yang namanya apa ya, nggak ada tuh yang diajarin kejelekan. Itu hanya sekedar apa ya, prinsip teguh kita dalam menjalani hidup. Ya otomatis ya jalanin aja, ikuti prosesnya kan. Misalnya ya kalau misalnya yang jalan yang terbaiknya buat kalian, pasti sih Tuhan pasti berikan jalan yang terbaik sih buat kalian yang selagi menjalani hubungan itu sih. Wah, luar biasa ya guys. Bang Glenn, tipsnya untuk terakhir, kesan terakhir buat teman-teman semua yang di sini lagi ngelewatin di dalam hubungan itu, Bang Glenn barusan kasih tipsnya luar biasa. I think banyak makna, dan dari Bang Glenn sendiri juga ngomongnya barusan bukan dari logika, tapi dari hatinya Bang Glenn sendiri tuh. Dan karena menurut aku penting banget, karena banyak orang di luar sana yang udah ngelewatin, dan kita harus tanya sama dia contohnya seperti apa, supaya kita nggak ngelewatin yang sama, atau supaya kita nggak melakukan sesuatu yang berbeda, yang tidak diinginkan. Hanya itu aja.
Wah, Glenn, thank you bro, so much. Udah masuk di TLT, udah mau Thank you brother, I really datang really ke sini. appreciate for you. Yeah. Thank you, pastilah, I was ready guys for you. Apapun itu, ya bang. Cuman kita tergendala yang namanya caleg aja sih sebenarnya. Betul, betul, betul. Aku setuju sih. And sebetulnya sebelum aku tutup ini, aku mau bilang Bang Glenn, with me too, we've gone a long way. Kayaknya pertama kali aku sama Wawa, sama siapa lagi ya yang kita udah ngelewatin banyak ya Bang Glenn. Kita jadi pertemanan, persahabatan yang luar biasa di dalam aplikasinya ini. And aku mau bilang thank you Bang Glenn for the support always. Dan selalu, apa ya, selalu mau kalau Ricky mau ajak ngobrol selalu bales dan selalu kita ngobrolnya berbarengan. I really like your company, intinya itulah company-nya Bang Glenn. Iya. Di sebelahnya aku bukan hanya sekedar teman aja, udah jadi kayak keluarga. So I wanna say thank you so much. Oleh karena itu aku nggak punya hadiah banyak nih Bang Glenn, jadi yang aku bisa Bos. kasih cuman doanya aku untuk Bang Glenn ke depannya supaya ketemu pasangan yang seiman, yang baik hati, yang juga selalu sayang sama Bang Glenn dan terima Bang Glenn apa adanya, dan juga apa ya kalau boleh dibilang yang selalu menjadi contoh yang baik kepada Bang Glenn dan juga sebaliknya Bang Glenn sama pasangannya. So I don't have much, jadi I want to give you this as a present. Udah datang di TLT and aku mau bilang thank you. Bos. So aku bakalan tutup nih Glenn. Jadi abis itu kita akan ngobrol lagi ya, mumpung Oke bang. roomnya, Oke. roomnya masih kebuka. Thank you. Oke teman-teman semua yang ada di sini, I wanna say thank you. Yang 110 yang ada di roomnya ini udah hadir, udah datang untuk mendengarkan rekaman aku sama Glenn yang ada di sini. Ada seberapa yang aku mau ulangin lagi buat teman-teman yang ada di sini. Bukan ulangin sih sebetulnya. Ada seberapa yang aku mau recap karena menurut aku di setiap rekamannya aku harus ada recapnya di terakhirnya. Jadi teman-teman keluar dari sini tidak perspektif yang berbeda gitu, nggak bawa perspektif yang ya boleh dibilang salah atau pemikiran kenapa sih ini seperti kayak gini, kenapa aku bikin rekaman kayak gini, bukan karena apa-apa, hanya very simple kok. Number one, aku undang Bang Glenn di sini is because of one thing, because dia punya value, dia punya nilai dalam hidupnya, dan aku pengen teman-teman di sini dengar, dan at the same time saya juga belajar banyak barusan. Walaupun kita di sini hanya 1 jam 7 detik, aku dapat banyak dari pemikiran Bang Glenn dan pemikiran yang namanya perspektif yang berbeda. So, garis tengahnya yang kita bisa pelajarin kali ini sama Bang Glenn. Yang pertama, I'm very sorry to say, but I think religion is very important. I think everywhere you go, religion is number one. Because currently right now kita di Indonesia, dan gak hanya di Indonesia aja sih, di negara Asia kita pun pergi kemana-mana, yang namanya, tadi kita ngebahas yang namanya agama, itu penting banget guys. Maksudnya gimana ya, aku juga bingung untuk recap ini. Karena ini juga masuk ke dalam hatinya juga aku pas aku lagi ngomong kayak ini. Banyak orang bilang kalau kamu mau mulai sesuatu, make sure kamu seiman, karena ntar kedepannya akan berat, akan susah. Kedepannya kamu akan bingung mau milih yang mana, mau gimana, dan ya gimana ya. Banyak orang bilang kayak gini sih, yang aku tahu. Banyak orang bilang kayak gini, ya udah jalanin aja, bisa kok. Yang satunya, ya mohon maaf, yang satunya kalau lagi ibadah, yang satunya lagi kalau doa, kalau yang satunya lagi, jalannya berbeda-beda di hari yang tertentu, tapi sebetulnya kita menyatu. It's easier said than done. Bahasa Indonesianya adalah lebih gampang diomongin daripada dilakukan. Karena menurut aku nggak segitu gampangnya untuk dilakukan yang namanya ya udah nggak apa-apa kita berbeda, yang penting kita menyatu. Agak sedikit susah untuk dibilang, maksudnya gampang untuk dibilang tapi susah untuk dinyatakan. Karena at the end of the day aku mau kasih tahu bagi semuanya yang ada di sini, temannya Shelter dan keluarga Shelter, number one for sure you have to know your prinsip dulu. Awalnya sebetulnya kamu arahnya mau kemana. Karena ada orang yang hubungan hanya untuk main-main aja, tapi ada orang yang hubungan untuk serius. Tapi aku kasih tahu deh, contoh di luar sana itu banyak banget yang mereka nikah dengan beda agama tapi juga tetap jadi dan forever after, dan mereka bahagia. Jadi kalau contoh ini segitu banyaknya, berarti teman-teman sekarang yang lagi dalam perjalanan atau di dalam journey yang beda, berarti bisa dong. Maksudnya it's possible, bukan impossible tapi it's possible dong.
Bisa dong. Ya memang bisa, karena di luar sana juga banyak kok yang beda. Hanya yang aku mau kasih tahu adalah perjalanan itu berat banget guys. Kedepannya berat banget. Bahkan ada teman aku 2 keluarga yang sama seperti kayak gini. Yang barusan aku bilang. Dan kalau aku bilang pengalamannya itu gimana, boleh sharing kak? Mereka selalu bilang kayak gini, gila berat banget, nggak usah deh. Lo punya 2 jam nggak di sini untuk gue ngomong katanya. Lo punya 5 jam nggak untuk gue ngomong di sini? Karena perjalanan itu it's very tough. And for me personally, di antara your different religion atau religion yang berbeda, for me yang paling penting adalah gini lah. Kalau kalian memang menyatu dan kalau memang kalian apa ya, kalau boleh dibilang kalian memang serasi, kalau memang kalian ada pengertian, kalau kalian berdua ada pengorbanan di dalam hubungan ini, ya menurut aku sementara jalanin aja. Menurut aku just go. Karena di dunia ini kita nggak tahu apa yang terjadi in the future. Kita nggak tahu apa yang terjadi di masa depan. Ya perjuangin aja gitu. Ada yang bilang easy for you to say karena keluarganya aku bilang nggak boleh sama sekali. Ya terus kalau keluarganya bilang nggak boleh, dan kamu harus make a choice. Kamu harus ambil pilihan. Ingat ya guys, selama ini yang aku tahu, pilihan itu yang kamu ambil sekarang itu akan menentukan masa depan kalian in the future. Oleh karena itu, memilih yang tepat. Jangan sampai kamu pilih, akhirnya kamu regret, penyesalan. Akhirnya kamu pilih, kamu sebel dengan pilihannya kamu. Itu aja. Perjuangkan, tadi Bang Glenn bilang, perjuangkan ya apa yang kalian punya sementara. Mumpung masih ada. Kasihlah yang terbaik, melakukan yang terbaik. Itu yang paling penting. At the end of the day, memang Tuhan memang satu sih. Memang Tuhan cuma satu untuk setiap orang. Hanya itu aja sih. And yang kedua, kalau aku boleh nutup ini dengan poin yang kedua. Nih poinnya cuma ada 2 guys. Karena menurut aku poinnya berat-berat nih sama Bang Glenn. Yang kedua, Bang Glenn bilang ini, cemburu. Ya cemburu itu oke katanya. Menjadi cowok yang cemburu, menjadi cewek yang cemburu itu gak apa-apa. Tapi cemburu itu seperti kayak api yang ada asapnya. Nggak mungkin ada asap tanpa api. Dan nggak mungkin ada api tanpa asap. Bisa gak sih dibilang kayak gitu? Ya kurang lebih kayak gitu lah ya. Tapi maksudnya aku is very simple. Kalau kalian menjadi cowok yang cemburu, cewek yang cemburu, kalian harus tahu di dalam hubungan itu yang namanya trust, yang namanya kepercayaan itu nomor 1. That's it. Kalau kamu mulai dengan kepercayaannya masih bingung, dia bener gak ya, dia bohong gak ya, atau dia gimana, ya sama aja toh, terakhirnya juga gak bakalan jadi. Maksudnya aku terakhirnya juga kamu akan struggle. So that word trust, ya kalau dibilang susah gak sih untuk dipertahankan yang namanya trust itu? Susah guys, butuh proses, butuh perjalanan, butuh tahu orangnya ini backgroundnya seperti apa, culture-nya seperti apa. That's why saya bilang. Tapi kalian semuanya di sini udah tahu lah, wanita atau lelaki semuanya yang ada di sini. Kalau kalian di dalam satu hubungan, janganlah main-main sama yang lain. Atau janganlah main api, janganlah mulai. Kalau kalian gak mau nerusin hanya sekedar seru-seru aja, jangan. Karena itu memunculkan sesuatu yang akan selalu diingat di dalam hubungannya ini. Ingat ya, kepercayaan itu seperti kayak kertas guys. Kepercayaan itu seperti kayak kertas kosong yang kita pegang. Coba kalian bayangin, kertas kosongnya ini yang rapih, terus kalian ucek-ucek terus sampai habis dan sampai robek dan lain sebagainya. Aku mau kasih tahu, kalau kertasnya itu dibuka, itu nggak bisa bening dan itu nggak bisa smooth lagi. Itu nggak bisa seperti semula yang kertasnya itu datang, nggak bisa. Kalau kalian bilang bisa, Ricky, itu bisa disetrika. Nggak mungkin, mau disirka gimana pun kertasnya itu nggak bisa balik. Sama seperti kayak kepercayaan. Kepercayaannya itu kalau sekali udah diputuskan atau di break atau dilupakan, itu seperti sama kertas sama, nggak bisa balik lagi seperti semula. Dan yang hubungan tuh basically seperti kayak gitu. Cemburu boleh, nggak apa-apa kok, cemburu is okay. Marah boleh, nggak apa-apa kok, it's okay. Tapi sewajar-wajarnya. Bagi oleh karena itu, aku mau bilang terima kasih buat teman-teman yang ada di sini. Semoga kalian got something dari yang namanya podcast atau rekaman yang kali ini. Semoga kalian dapetin sesuatu yang kalian bisa aplikasikan dalam hidupnya kalian. Aku mau bilang terima kasih untuk Bang Glenn yang ada di sini. Bagi teman-teman yang masih ada di sini yang lagi nunggu hujannya, yang lagi mau turun. Aku kasih tahu ya, masih 1 menit 40 detik lagi. Kalau kalian masih mau stay di dalam sini silakan. Bang Glenn, hai Bang Glenn, balik lagi ke tempat. Halo Bang Glenn. Bang Glenn, adakah? Bang Glenn, adakah?
Tadi bansos Bang Rick. Aku bansos ya? Hah, sumpah? Iya, bansos. Iya, yaudah Oh, suaranya tuh oke, teman-teman oke. bilang di bawah. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Em, Ntar ada kok di YouTube-nya suaranya aku fully. Nggak masuk di sini aja, nggak masuk di apa? Nggak masuk di aplikasinya. Tapi ntar di YouTube ntar suaranya aku full kok, karena aku punya device yang merekam kedua kalinya. Bang Glenn, makasih Bang Glenn udah datang ke shelter. I really do appreciate it. Terima kasih loh. Oh, Idih. Aduh, thank ngumpul. you so much, brother. Iya, thank you so much ya. Main-main lah kesini lebih-lebih lagi Bang Glenn. Mampir-mampir. Kapan aku nggak pernah mampir ke sini, Bang? Betul, Saat betul. setiap Anda buka room saya selalu datang. And then Betul. akhir-akhir ini ya karena melihat ya sudah tahu sudah tidak bisa dibilang lagi. Setiap saya join room and then saya lihat 2 orang, oh yaudah nggak usah di join lagi. Udah pasti kebental guys. Karena dia Boleh. Bagi semua admin yang ada di sini yang mau naik silakan. Keluarga shelter yang ada di sini juga boleh. Yang aku kenal juga boleh. Hanya yang shelter ya guys. Hanya keluarga shelter yang ada di slot. Terima kasih. Bagi admin please jaga slotnya. Terima kasih. Naik semuanya naik. Aduh. Silakan bagi yang mau naik ke atas. Iya Bang Glenn, kalau misalnya penuh, kalau misalnya slotnya penuh udah pasti ada satu orang lah ya. Your love and hate relationship ya Bang Glenn, bener gak? Your ini love and hate relationshipnya kamu Bang Glenn. Jadi ya gitulah ya, dimaklumin aja. Tapi selalu thank you Bang Glenn udah masuk ke sini dan ini. gua sama really do thank you for you. Ntar kalau aku ke Medan kita pokoknya kamu nggak boleh pulang ya Bang Glenn, harus Iya, aman. kita gas, harus jalan terus ya Bang Glenn. Pokoknya no matter what kalau aku ke Medan kamu nggak boleh kemana-mana. Pokoknya kita harus jalan bareng, kita kuliner bareng lah sama Bang Glenn satu ini. Course, I'm ready. Who's ready? Apalagi itu? Tes doang. Ah ya ampun.